warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Badekan akan melakukan demonstrasi kontekstual dengan materi coaching supervisi akademik modul 2.3 bersama saya Wiwin Dwi Oktahulandari, saya Mungkin Puspitasari, dan saya Yohanita Ardianti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang topik pembicaraan kita hari ini. Pada coaching kita hari ini khususnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan topik pembicaraan. Apakah sudah sesuai dengan alur tema atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu adalah kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Mungkin kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Jiwa. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Jiwa? Alhamdulillah sehat. Bu Dwi sehat juga? Alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya Bu ya? Iya, ada Bu. Di sekolah saya itu pembelajarannya itu masih monoton, masih itu saja. Banyak yang menggunakan metode ceramah gitu Bu, yang masih konvensional. Pembelajarannya itu nggak ada yang menarik gitu, medianya itu juga belum ada yang menarik gitu. Oke, kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan Bu Yua adalah pembelajaran dari rekan-rekannya yang kurang bervariatif gitu ya? Iya. Oh iya. Kemudian kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Bu Yua dapatkan? Ini Bu, saya ingin ada perubahan Bu di sekolah saya itu. Guru-gurunya juga ada tuh lebih meningkatkan ini metode pembelajarannya gitu Bu, jadi tidak monoton. Oh seperti itu ya. Oke, jadi Bu Yua harapannya ini adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Yua ingin lihat atau ingin dapatkan? Ya pembelajarannya itu yang menarik Bu, mungkin ada yang menggunakan krisis, terus kemudian ada kahot seperti itu, jadi medianya itu lebih bervariasi gitu. Seperti itu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model ataupun media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Yaitu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Yua sekarang ini berada di level berapa nih? Kalau kondisi idealnya 10, kalau di sekolah Ibu Jua berapa? Sepertinya masih di level 5 Bu. Ya, karena kan banyak guru senior ya. Kalau guru senior itu kan agak sulit untuk
apa ya, kita samakan persepsinya gitu, agar kita menggunakan metode yang lain gitu yang mungkin masih berada di level 5 kalau di sekolah saya. Oh Bu, oke. Masih di level 5 ya kondisinya sekarang ini. Di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin. Mungkin lebih meningkatnya ke level 7 Bu. Ya. Dari level 5 ke level 7 ya Bu Iya. ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Yua lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut dari level 5 ke level 7 tadi? Sebenarnya saya memikirkan mungkin ada kegiatan mentoring Bu. Jadi apa itu dengan rekan sejawat kayak face to face gitu. Jadi memberikan mentoring secara bergantian. Oke. Ya. Untuk monitoring ya Bu ya, nanti Bu ya akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Bu ya terapkan? Misal ada teman-teman tuh yang nyaman dengan penyampaiannya. Mungkin selain dengan mentoring, saya mungkin akan mencoba konsultasi dengan kakak kepala sekolah atau dengan wakakurikulum untuk mengadakan semacam pelatihan atau workshop. Ya tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru Bu. Jadi khususnya mungkin dalam hal penyampaian materi pembelajaran nanti menggunakan media yang lebih menyenangkan begitu. Berarti Bu ya tidak Bu ini tadi udah pengen merencanakan tentang monitoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah dari ketiga ini kira-kira Bu Yua untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Bu Yua dari ketiga tadi? Yang cepat Monitoring terrealisasi ataupun pendampingan atau pelatihan? sepertinya yang mentoring Bu. Karena untuk pelatihan dan workshop itu kan harus perlu persiapan dulu, kemudian apa itu waktunya juga harus lebih lama gitu, kemudian mencari narasumber yang kompeten juga saat ini kan juga harus apa itu namanya menunggu dulu waktunya gitu. Iya, Jadi belum seperti itu. tentu kita berhasil untuk mendapatkan narasumber itu gitu. Oke, monitoring kegiatan ya Bu. Kira-kira Bu ya memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana Bu? Mungkin saya nanti akan minta bantuan atau minta tolong ke teman IT Bu. Jadi untuk menggunakan pembelajaran yang bervariatif itu kan kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah kompeten dalam bidang IT. Mungkin saya akan minta bantuan ke Pak Reza Bu. Oke, berarti Bu ya pengen melakukan monitoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentornya? Secepatnya Bu, insya Allah minggu depan bisa saya mulai dan saya akan berkoordinasi dengan teman-teman saya di sekolah. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Kira-kira Bu Yua dari percakapan kita hari ini, Bu Yua, apa yang Bu Yua dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara merubah teman-teman yang ada di sekolah untuk memiliki media pembelajaran yang bervariatif dengan cara kegiatan mentoring itu tadi. Kemudian nanti juga dibantu teman-teman guru yang ada di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang IT. Begitu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya akhirnya ya Bu. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya Bu Yua setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Yua. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Yua ya. Semoga rencana-rencana Bu Yua untuk
mementoring, berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman saya di sekolah. Sama-sama Bu Yua, mungkin lain kali Bu Yua langsung cerita ke saya langsung ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu Yua. Mungkin segitu aja kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bu Ririn sudah melakukan coaching dengan Bu Yua ya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi seperti itu Bu. Iya, oke Bu. Menurut saya sebagai observer juga ya, tadi proses coaching dari Bu Ririn dan Bu Yua tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Kemudian sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yua, sehingga Bu Yua bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang dengan pertanyaan terakhir yang sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan lebih baik lagi gitu. Iya, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yua. Waalaikumsalam Bu Ririn. Gimana kabarnya Bu Yua? Alhamdulillah baik. Nah Bu Yua, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu Yua. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coacher, dan juga bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Ya, potensi yang saya kembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu ya Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin yang Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi, yang lebih spesifik itu? Pertanyaan itu kompetensi yang spesifiknya yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan Ibu, indikatornya apa Bu yang diinginkan dalam coaching ini? Dalam proses coaching ini saya akan menginginkan atau menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu.
Oke, demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Koja, dan terima kasih kesempatannya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Begini Bu, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan ya ke saya. Ya Bu, kemarin itu teman-teman kan sudah melakukan ini ya, belajar tentang pembelajaran tinggi. Kemudian setelah itu yang masih, setelah saya angkat itu yang masih belum bisa dilakukan oleh teman-teman itu untuk refleksi pembelajarannya. Jadi kebanyakan Bapak Ibu rekan guru yang lain itu belum bisa merefleksikan pembelajaran itu sudah berhasil atau belum. Jadi yang saya garis bawahi di sini, permasalahan dari Bimungki adalah refleksi ya, refleksi dari rekan-rekan tim sejawat belum ada gitu ya. Jadi nanti intinya refleksi ini kan untuk mengevaluasi gitu ya. Oke. Jadi kira-kira ini apa ya? Kira-kira nilainya nih levelnya, dari angka. Nah, level dari angka ini kira-kira sudah di angka berapa levelnya sekolah itu dalam pelaksanaan pembelajaran atau refleksi? Menurut saya kayaknya nyampe di 6 Kira-kira ini level 5, dari level 5 yang ingin ditingkatkan ya, pengen ke level berapa dan usahanya itu apa kira-kira untuk mencapai level tersebut? mungkin yang bisa diraih 7 dulu banyak 7 level 7. Kemudian yang bisa dilakukan mungkin salah satunya sharing antar teman guru. Jadi bagaimana untuk melakukan refleksi pembelajaran yang baik seperti itu Bu. Berarti Bu Nungki ini sudah ingin merencanakan itu ya. Nah ini kira-kira langkah yang tercepat agar dari level 5 ke 7 ini segera tercapai, kira-kira menurut Bu Nungki apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu? Saya menghubungi teman-teman sama-sama dengan LPS jadi itu kita bisa saling diskusi gitu, bagaimana untuk melakukan refleksi mengenai kita bisa sharing dengan teman-teman yang mungkin sudah melakukan refleksi dengan baik. Kan ada beberapa teman-teman itu yang pandai IT ya, justru refleksinya malah menarik anak-anak Betul. seperti menggunakan paper atau mungkin yang asing seperti menempelkan sticky note itu kayaknya anak-anak juga senang gitu. Oh iya, jadi lebih bervariasi gitu ya refleksinya. Oke. Berarti intinya adalah Bu Nungki pengen melakukan kegiatan refleksi ini berkolaborasi dengan rekan sejawat sama FGMP. Nah, ini kira-kira kapan mau dilaksanakan kegiatan ini? Misalnya dalam waktu dekat itu. Dalam waktu dekat. Paling nggak 1 minggu ke depan ini saya sudah mulai menghubungi beberapa teman untuk merancang bagaimana kita bisa membuat refleksi seperti itu. Menarik sekali ya Bu ya, sangat menarik rencana dan atau rancangan Bu Nungki. Kira-kira ini yang sudah kita dapatkan dari percakapan ini, kira-kira apa nih Bu yang dapat kita
seragam. Setelah kita ngobrol tadi ternyata kita bisa ya, mengajak teman-teman untuk berkolaborasi untuk membuat refleksi yang baik. Kemudian dari situ kita bisa memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Oke, alhamdulillah berarti sudah ada gambaran ya bagaimana cara membuat refleksi gitu ya yang bervariatif, dan saya tunggu ya Bu ya kabarnya nanti bagaimana perkembangannya setelah Bu Nungki melakukan kegiatan refleksinya gitu ya. Terima kasih banyak Bu Yuwa Ya, sama. sudah mengajak seri saya jadi supaya bisa membuat refleksi Sama-sama. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Baik Bu Nungki, nanti kalau sudah selesai nanti tolong Bu Nungki menghubungi saya kembali ya kalau sudah siap. Bu Jua, ya tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nungki ya. Iya, sudah Bu. Oke, nah sebelum penutup ya Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa kita gali dan bisa diceritakan permasalahannya sehingga dapat menemukan solusi-solusinya. Begitu Bu. Oke, Bu Yua, menurut saya sebagai observer, dalam proses coaching tadi, Bu Yua sama Bu Nungki sudah berjalan dengan baik, Ya. dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Oke, Bu Yua juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada guru anak sehingga Bu Yua bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya. Bu Nungki maksudnya, Bu Nungki bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Yua sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu saya lebih memahami lagi Bu proses dalam melakukan coachingnya gitu. Jadi kedepannya saya ingin melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, seperti itu. Ya. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian tadi ya Bu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nungki. Sehat, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nungki, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Sebelum kita closing hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada closing kita hari ini nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana nanti Bu Nungki memberikan pertanyaan yang berbobot kepada
dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ningki adalah kompetensi apa yang akan Bu Ningki kembangkan pada coaching kita hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengar dan memberikan pertanyaan yang Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan hati dan memberikan pertanyaan yang Oke. Kemudian terakhir ya Bu, ya, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Ningki harapkan? dalam proses coaching kali ini saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu ya pra-observasinya. Kali ini silakan coachingnya dimulai terhadap coachingnya Bu. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Bu Ririn ada yang mau diceritakan ini ya. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu. Iya, sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Bu ya, mungkin cukup 15 sampai 20 menit nanti kita ngobrol nih. Apa yang mau disampaikan sama Bu Ririn? Jadi begini Bu, terkait dengan pengembangan MGMP di MGMP atau komunitas bahasa Inggris di sekolah saya, Bu, bahasa Inggris di sekolah saya Bu. Itu kok gimana ya, kayak vakum gitu loh, tidak ada kurang kegiatan. Ingin ada pembelajaran apa namanya, tidak ada adanya sharing pembelajaran itu tidak ada. Jadi pengen nanti bahasa Inggris juga menggunakan metode berbasis IT, itu kita sharing bersama komunitas guru bahasa Inggris di sekolah saya. Kalau saya sekarang sekali berarti ini permasalahannya dari ini adalah jadi ya tidak ada kegiatan gitu ya di komunitas berbahasa Inggris di sekolah. Oke. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Ririn sampaikan? Ini sebetulnya ya Bu, dari percakapan kita hari ini yang ingin saya sampaikan itu adalah adanya perubahan di sekolah, di komunitas guru bahasa Inggris di sekolah saya, khususnya di sekolah saya, dalam pembelajaran materi dan pembelajaran. Diharapkan tapi perubahan ya kira-kira kalau dilihat bentuk seperti apa ya, perubahan seperti apa yang diinginkan oleh komunitas bahasa Inggris ya tadi? Menurut saya ini adanya perubahan misal dalam hal penyampaian metodenya, metode atau model atau medium pembelajarannya itu lebih variatif. Jadi nanti di MGMP itu ada sharing gitu untuk mengadakan sharing-sharing tentang pembelajaran
jika dikatakan kondisi idealnya itu 10, entah level 0 sampai 10, berarti kalau kondisi sekarang itu kira-kira berada di level mana ya Bu? Mungkin masih di level 5 Bu, kalau saya amati, karena masih kurangnya guru bahasa Indonesia dan yang belum menggunakan IT, anak-anak masih di asrama, gitu kan udah gimana ya, kurang antusias anak-anaknya kan belajar bahasa Indonesia. Jadi di level 5 ya. Iya. Berarti sekarang kondisinya level 5. Jadi inginnya pengen jadi level berapa ya ini? Kalau dilihat pengennya kan meningkatkan ya. Iya. Nah itu meningkatnya jadi level berapa nih kira-kira? Kalau masih di level 5 mungkin ke level 7 Bu. Oke, jadi 7 ya. Kira-kira usahanya apa Bu untuk bisa mencapai perubahan ke level 7? Mungkin ke level 7 ya. Mungkin Bu, sebenarnya saya masih memikirkan untuk apa rencana saya bisa membuat mungkin semacam kegiatan sharing antar guru bahasa Inggris di sekolah saya seperti itu. Mungkin ada yang sudah bisa ada mata guru lain di mata pelajaran yang lain yang sudah menggunakan metode IT, mungkin dari untuk persepsi menggunakan krisis atau apa atau apa namanya untuk mengawali pembelajaran itu apa namanya, kayak ice breaking, dikasih ice breaking seperti itu ya, biar anak itu kan semangat dalam belajar bahasa Inggris. Praktik. Iya. Jadi sudah ada gambaran ya, mungkin ya. Kira-kira kalau dari tadi yang disebutkan tadi ada sharing, kemudian juga ada yang praktik baik, ya, praktik baik, sharing praktik baik dengan rekan guru yang lainnya. Kira-kira strategi apa yang paling dekat gitu ya, paling bisa dilakukan dalam waktu dekat gitu? Sepertinya ya Bu ya, karena mungkin apa namanya, mengundang solusi strateginya, mengundang guru yang sudah melakukan praktik baik, contohnya melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT, melakukan refleksi mungkin dengan IT, contohnya pakai Padlet tadi, mungkin bisa diundang untuk isi di komunitas guru bahasa Inggris saya, guru bahasa Inggris sekolah saya, jadi biar meningkat gitu, biar ada refleksi dengan menggunakan IT atau speaking dengan menggunakan IT, lebih menyenangkan Pak. Jadi sharing gitu ya tadi ya. Berarti kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa untuk Mungkin tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rirwin. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada saat coaching ini? Oke, jadi saya sedang melakukan coaching dengan alur tirta, mulai menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, ya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali OJ untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Anggi, menurut saya sebagai observer tadi sudah prosesnya tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Nuki sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada dosennya, kemudian nggak apa-apa, udah nggak apa-apa.
sehingga Bu Nuki bisa menemukan solusi dari permasalahan dan coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Nuki sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik. Oke, nah semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya. Baik Bu Nuki, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.